Sebenarnya perkara ini gampang. Gampang sekali kalau kita mau berpikir normal dan tidak berbelit-belit dan tidak ada kepentingan lain. Apa? Saya katakan gampang karena orang mempersoalkan barang buktinya. Pokok masalahnya itu adalah ijazahnya yang dikatakan asli atau palsu. Dan tidak cukup itu, sah apa tidak. Oke, Pak. Bisa saja ijazah ini asli dikeluarkan UGM. Ya. Tetapi ijazah itu tidak sah. Wah, gimana itu caranya? Lah, misalnya UGM mengeluarkan ijazah itu kepada namanya A. Tetapi A ini tidak pernah kuliah di situ. Atau A ini tidak memenuhi syarat kelulusan. Skripsi atau yang atau lain. Tidak memenuhi syarat-syarat lain. KKN ke, skripsi ke, dan lain-lain. Betul ijazahnya ada, tapi syarat-syarat ini tidak ada. Nah, siapa yang bisa membatalkan itu? Yang bisa membatalkan itu adalah pejabat pengadilan hakim pengadilan tata usaha. Berarti bukan kepolisian seperti yang dilakukan kemarin. Lembaga kepolisian kembali menunjukkan arogansinya melalui Polda Metro Jaya dengan menetapkan 8 tersangka Roy Suryo CS terkait dugaan ijazah palsu Jokowi. Ijazah misterius yang tidak pernah dipublikasikan. Ini tindakan arogansi, tindakan yang sangat menjijikkan yang dilakukan oleh lembaga kepolisian di tengah sorotan publik terhadap kinerja kepolisian yang saat ini sedang menjadi sorotan. Menetapkan 8 tersangka kasus ijazah Jokowi, mereka hanya ingin mencari kebenaran. Jika memang mereka ditersangkakan, pastikan ijazah itu dipublikasikan. Setelah dipublikasikan, akan ketahuan palsu atau tidak. Uji forensik, uji tinta, uji kertas, uji tanda tangan, uji apalagi, aduh, belum nomor serinya seperti dibongkar oleh Roy Suryo dikutuk waktu di KPU DKI maupun KPU Solo dan KPU Pusat. Ini kan semuanya kan rekayasa gitu loh. Saya nggak ngerti mau sampai kapan Jokowi main drama kotor seperti ini, drakor seperti ini, kita ngerti. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Purnawirawan Susno Duaji, turut mengomentari kasus yang menjerat Roy Suryo CS soal tudingan ijazah palsu Jokowi. Dia menilai persoalan ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan pernyataan sepihak dari pihak Universitas Gadjah Mada yang menyebut ijazah Jokowi asli. Kan yang ngeluarin itu UGM. Apa kata UGM itulah yang harus jadi pegangan. Yang mengeluarkan mengatakan asli ya asli. Oh tidak seperti itu kata Susno Duaji. Dia mengatakan pernyataan UGM yang menyebut ijazah Jokowi asli tak lantas menutup polemik yang selama ini terjadi. Nah, pensiunan Jenderal Bintang 3 itu mengatakan perlu adanya pembuktian sah atau tidaknya di Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam perkara Jokowi ini, UGM itu yang dipermasalahkan. Kalau ditanya ke UGM, bisa saja UGM jawab, iya itu kami yang keluarkan, ya asli. Nah, sekarang mari kita tanya kepada PT UN, betulkah itu sah? Susno Duaji melanjutkan, keabsahan ijazah tak hanya ditentukan oleh pihak yang menerbitkannya, tetapi juga oleh proses akademik yang melatar belakanginya. Jangan-jangan betul dikeluarkan oleh UGM. Kertasnya oleh UGM dan sebagainya oleh UGM, tapi itu tidak sah. Tidak sahnya apa? Orang untuk mendapatkan ijazah S1 itu tentunya pertama harus kuliah. Buktikan dengan pendaftaran. Kuliahnya harus tamat. IP-nya harus sekian. Ada skripsi dan skripsinya bukan hanya ada tapi juga sah. Kemudian harus ikuti KKN. Susno Duaji menilai langkah terbaik untuk menyelesaikan polemik ini adalah dengan menyerahkan perkara ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Ada yang mengatakan Polri telah menyidik berapa? 168 saksi, 30 sekian ahli, 700 sekian ini. Alat bukti. Itu tidak jadi patokan.
Yang jadi patokan itu adalah satu, saling bersesuaian dengan alat bukti. Alat buktinya berupa apa? Surat. Surat itu apa? Ijazah. Ini bersesuaian enggak dengan ini? Ijazah yang dikatakan asli dan palsu ini. Ya. Buktikan dulu, ini yang lebih pokok. Kalau ijazah ini asli atau palsu sudah terbukti, maka bisa dikatakan ini mencemarkan nama baik apa tidak. Atau fitnah. Termasuk nanti kaitannya, kalau pencemaran nama baik dikatakan dengan disampaikan lewat media sosial, itu baru bisa dikaitkan dengan undang-undang ITE. Jadi otomatis yang ini gugur, ITE-nya gugur. Yang ini jalan, ITE-nya jalan. Gitu. Sebenarnya perkara ini gampang. Gampang sekali kalau kita mau berpikir normal dan tidak berbelit-belit dan tidak ada kepentingan lain. Apa? Saya katakan gampang karena orang mempersoalkan barang buktinya. Pokok masalahnya itu adalah ijazahnya yang dikatakan asli atau palsu. Dan tidak cukup itu, sah apa tidak. Oke, Pak. Bisa saja ijazah ini asli dikeluarkan UGM. Ya. Tetapi ijazah itu tidak sah. Wah, gimana itu caranya? Lah, misalnya UGM mengeluarkan ijazah itu kepada namanya A, tetapi A ini tidak pernah kuliah di situ, atau A ini tidak memenuhi syarat kelulusan, skripsi atau yang atau lain. tidak memenuhi syarat-syarat lain, KKN skripsi dan lain-lain. Betul ijazahnya ada, tapi syarat-syarat ini tidak ada. Nah, siapa yang bisa membatalkan itu? Yang bisa membatalkan itu adalah pejabat pengadilan hakim pengadilan tata usaha negara. Berarti bukan kepolisian seperti yang dilakukan kemarin, menyatakan asli dan sah. Karena Polri sampai dengan sekarang belum ada wewenang untuk menjadi hakim, gitu kan? Oke. Nah, Pak, sebenarnya yang menjadi sorotan masyarakat, sepertinya ini akan menjadi sidang Bambang Tri kedua, Pak, di mana Pak Jokowinya tidak akan hadir dan ijazah itu juga tidak akan muncul di pengadilan, kalaupun sampai ke persidangan. Gimana menurut Bapak? Ya, kita berharap ya 280 juta rakyat Indonesia memohonkan suatu keadilan ya. Pengertian keadilan itu saya bukan berarti bahwa Pak Rismon CS harus dihukum, Pak Jokowi tidak. Ya tidak, siapa yang salah harus dihukum dan proses pengadilan harus benar, diadili oleh pejabat-pejabat penegak hukum yang benar. Contohnya apa? Kalau ini memang unsur deliknya tidak terpenuhi, siapapun dia harus dibebaskan. Oke. Ya, harus dibebaskan. Misalnya saja unsur tentang kepalsuan ijazah itu tidak bisa dibuktikan, unsur tentang keabsahan ijazah itu tidak bisa dibuktikan, maka harus bebas. Jaksa harus menuntut bebas. Oke. Lembaga kepolisian kembali menunjukkan arogansinya melalui Polda Metro Jaya dengan menetapkan 8 tersangka Roy Suryo CS terkait dugaan ijazah palsu Jokowi. Ijazah misterius yang tidak pernah dipublikasikan. Ini tindakan arogansi, tindakan yang sangat menjijikkan yang dilakukan oleh lembaga kepolisian di tengah sorotan publik terhadap kinerja kepolisian yang saat ini sedang menjadi sorotan. Semestinya lembaga kepolisian fokus dalam upaya reformasi yang sedang digaungkan oleh Presiden Prabowo, bukan malah menambah pekerjaan baru dengan mengambil sebuah langkah ceroboh, menetapkan 8 tersangka kasus ijazah Jokowi. Mereka hanya ingin mencari kebenaran. Jika memang mereka ditersangkakan, pastikan ijazah itu dipublikasikan. Setelah dipublikasikan, akan ketahuan palsu atau tidak. Jika para penggugat menilai bahwa ijazah itu setelah dipublikasikan ternyata ada indikasi kepalsuan, buktikan melalui sidang pengadilan. Nanti dalam sidang pengadilan akan ada uji forensik, uji lab, melibatkan semua ahli-ahli yang independen. Sehingga akan terjawab palsu atau benar. Jika memang palsu, maka Jokowi harus dipenjara. Dan jika benar, ternyata ijazah itu ijazah asli, kelompok 8 ini penjarakan. Tetapi kembali lagi, pertanggungjawabannya harus secara real, terbuka, transparan, tidak sembunyi-sembunyi.
tiba-tiba ada yang ditersangkakan. Padahal barangnya pun orang belum tahu seperti apa. Ini kezoliman yang tidak bisa dibiarkan. Tentunya publik, masyarakat Indonesia menginginkan lembaga kepolisian tegak lurus demi hukum, demi bangsa dan negara. Sangat disayangkan, kembali lembaga kepolisian dicoreng